Murid Malaysia membuat guru Indonesia jatuh cinta. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rizza Rizza Muhammad. Oke, kali ini kita juga bakal area yang berbeda sih. Karena di sini ada katanya guru Indonesia jatuh cinta kepada murid Malaysia. Dan juga sebenarnya ini belum bisa dibilang guru juga sih, karena dia masih mahasiswa PPL ya, kita sebutnya magang atau internship gitulah. Tapi emang kayaknya dia magangnya sebagai guru gitu. Dan beruntung banget dia bisa PPL-nya di Malaysia, gak sih? Itu impian aku tahun lalu, sebenarnya pengen internship di sana juga tapi nggak kesampaian. Aku juga penasaran nih gimana cerita dari mereka bertiga. Langsung aja kita reaction, sebelum itu jangan lupa follow Instagram kita di atas dan jangan lupa juga untuk bantu like, komen, dan subscribe. Dalam video kali ini saya akan mewawancarai tiga orang cewek cantik ya dari Indonesia yang sengaja ke Kuala Lumpur untuk melakukan PPL di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Siapa yang mau cerita ini? Dari mana asalnya nih? Dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dari bimbingan konseling Islam. Oh, ada bimbingan konseling beda-beda ya. Ada bimbingan konseling Islam gitu ya. Iya. Oh, sementara yang lain mungkin ada bimbingan konseling biasa. Pendidikan, Lebih ke pendidikan. Apa bedanya? Kalau kami lebih ke masyarakat. Lebih ke masyarakat. Tapi bukannya bimbingan konseling Islam bukan guru ya? Nah, gimana ceritanya kok bisa memilih Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai tujuan PPL? Coba ini siapa ini yang mau cerita nih? Tapi bisa juga sih. Itu memang kami tidak expect untuk ke SIKL. Iya. Jadi awalnya memang ada program, jadi dari salah satu dosen kami menarik, ini prodi kita nih harus expand nih gitu. Expand dalam artian kita harus magang selain di Indonesia. Awalnya waktu itu kami di Universitas Pendidikan di Malaysia, kami lupa namanya apa. Awalnya mau PPL di sana, kemudian adalah kerjasama dengan pihak kerjasama universitas, akhirnya kenal dengan Akdikbud, akhirnya langsung bikin relasi di sana. Ini tahun pertama akhirnya kami dilaksanakan di SIKL. Di sini aja lewat Akdikbud, dan Akdikbud mungkin menyarankan untuk di SIKL. Dan setelah itu kami pun karena ini pertama kali dari universitas kami, jadi belum terbentuk MOU saat ini. Gitu. Jadi sangat pertama kali tapi sudah dapat izin dari Akdikbud. Akhirnya kami berjalan sampai sekarang, dan insya Allah nanti di akhir pertemuan kami melakukan MOU dari universitas dan SIK. Setelah di SIK, apa kesannya? Kesan yang saya dapat sih luar biasa. Apalagi anak-anak di sini kan dari berbagai macam background, dari budaya yang berbeda, dari agama yang berbeda. Mereka itu cenderung lebih welcome dengan orang yang baru gitu. Itu yang saya amaze. Biasanya kalau di luar sana dengan orang yang baru mereka cenderung nutup diri. Tapi kalau di sini mereka berani terbuka banget ya, tanpa sekali. Dan saya berani makanya ya. Saya pun amaze, mereka bilang nggak hanya guru, bahkan baru pun kami penasaran, ingin kenal. Nah itu yang menurut saya itu langka di mana-mana, sekolah Indonesia itu nggak ada. Ya, sering saya lihat di antara tiga ini berbicara secara personal kepada siswa baik SMA. Memang itu. Begitu memang ya. Anak-anak berani ngomong sendiri, minta pendapat gitu. Apa minta nasihat gitu. Karena kan memang kami counseling. Jadi saat kami masuk kelas dan klasikal, itu kami utarakan kalau kalian memang butuh teman untuk kita atau kalian butuh untuk kita bareng-bareng cari solusi dari permasalahan kalian, kan langsung temukan aja di kita. Pernah nggak menemukan sesuatu yang bagi mbak-mbak ini luar biasa, agak luar biasa atau luar biasa ketika mengajar atau ketika ada siswa yang minta pendapat? Kalau masalah minta pendapat sih itu hampir sama semua, karena problem sekolahan. Apa mayoritas problemnya? Teman. Persoalan pertemanan. Tapi yang paling banyak dari pertemanan ya. Setelah melihat sekolah ini yang hanya sekecil ini, lalu mulai ada TK sampai SMA ada ya. Bagaimana pendapat mbak-mbak sekalian ini? Kalau menurut saya pribadi, Iya, silakan. Anak TK bahkan sampai ada SMA di sini, jadinya kekeluargaannya tuh berasa banget sih Pak.
mereka benar-benar nyatu gitu, yang adik sama kakak, yang kakak juga sayang sama adiknya, jadi Betul merasakan begitu? iya, jadi kalian kayak kakak-kakak ini punya teman adik-adiknya. Ya, apa perbedaan utama antara siswa-siswa di Indonesia dengan yang di sini? Dari segi etika, Ya, etika boleh. etika di sini cukup tertata anak-anaknya. Oh ya? cukup bisa dijadikan apa ya, contoh lah. Jadi mereka kan kenakalan remaja yang kami sering pelajari, Iya. tahu kan namanya sopan, dulu tidak ada di sini sama sekali tidak ada. Saya merasakan itu di kelas, bahkan yang biasa ada cenderung anak IPS yang katanya dalam tanda kutip begini, saya menemui mereka, berkenalan dengan mereka seperti teman. Attitude mereka cukup baik. Saya sering bilang sama mereka, jangan anggap saya seperti guru, tapi kita teman. Iya. Teman. Tapi lagi-lagi mereka attitude-nya kepada saya tetap terhormat ya, terhormat. Itu yang saya rasain. Pada awal kami kesini pun dinasihati oleh Bu Nuni, Iya. satu guru juga dan Mas juga di sini, jangan terlalu akrab, jangan terlalu dianggap seperti kakak, khawatir nanti mereka jadi tidak Iya. hormat gitu ke kalian. Tapi saya rasa saya coba lawan arus gitu. Saya Yeah. coba untuk bilang jangan panggil saya aja, panggil saya tetap ibu, tapi perlakukan saya seperti kakak kalian saja. Tapi lagi-lagi etika mereka. Oke, saya sangat setuju ya. Memang kita dengan murid harusnya akrab ya, seperti teman. Tapi tetap harus ada batasnya, karena nilai kesopanan itu harus tetap dijunjung tinggi. Kalau kita terlalu akrab, maka mereka akan apa ya, melonjak ya, melonjak. Nah, itu yang selalu saya juga sampaikan kepada anak-anak, kita tetap akrab, tapi dan itu mungkin yang dipegang oleh anak-anak ya, oleh anak-anak dipegang betul. Anak-anak pun juga harus tahu batasan. Asik aja dia. Iya. Ya mungkin di samping itu di sini nih nggak ada pengaruh sekolah lain, nggak ada lawan ya. Jadi dari segi perilaku, kesopanan, kesusilaan mereka lebih terjaga, lebih apa ya, tidak terkontaminasi. Kalau di sana ada lawan bisa taburan ya. Mungkin barangkali nanti kalau punya anak bisa disekolahkan di sini. Iya. Apa pesan mbak-mbak sekalian untuk siswa-siswi sekolah Indonesia Kuala Lumpur? Pesan untuk teman-teman di SIKL dan adik-adikku, murid-muridku juga semuanya, tetap jaga etika. Al-adabu fawqal ilmi, adab itu selalu di atas, derajatnya di atas dari ilmu. Seberapa pintar kalian, seberapa cerdas soft skill kalian, kalau kalian tidak ada adab, semuanya akan jadi tidak berguna. Pesan saya untuk teman-teman semua, dilindungi etika dimanapun kalian berada, di negara manapun kalian tinggal, etika selalu dilindungi. Oke, ada tambahan silakan. Dan sedikit tambahan untuk teman-teman semua, terus banggakan nama Indonesia karena kalian tinggal berada di negara lain gitu ya. Dan terus kejar Oh, jadi ini jangan murid-murid sekolah Indonesia. Ya sekolah di Malaysia gitu kan. terus berprestasi. Nah, kayaknya ini terpengaruh dengan prestasi yang kemarin diumumkan itu ya. Iya. Sangat membanggakan. Iya, betul sekali. Yuk, satu. Ya mungkin merangkum pribadinya, jangan apa ya, jangan sampai apa sih, terus banggakan anak Indonesia dimanapun kalian berada, dan jadilah anak-anak Indonesia yang baik. Wah, itulah tadi kesan dan pesan kakak bertiga ini selama PPL di sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Jadi kayak banyak banget ya. Ternyata juga tadi itu rupanya sekolahnya itu bercampur dari SD sampai SMA. Jadi kayak mereka tuh ngerasa selama PPL di sana, ngerasa banget nih dari SD sampai SMA ada kekeluargaannya. Jadi kadang ada adik-adik yang minta gendong sama kakak kelasnya, itu diangkat gitu. Menyambung dari video sebelumnya, ada Imam Masjidil Haram yang mengatakan bahwa jemaah haji Malaysia itu adabnya nomor 1. Ini terbukti juga sih dari video ini. Mungkin ini sebenarnya bukan orang Malaysia ya, tapi murid-muridnya dari Indonesia. Cuma ya mungkin karena pengaruh juga guru-gurunya Malaysia, mungkin terbawa juga kultur budaya di sana, jadi anak-anaknya pun etikanya baik, adabnya baik gitu. Makanya tadi juga dibilang adab itu nomor 1 ya, di atas dari ilmu. Dan juga seakrab-akrabnya guru dengan siswa, tetap harus ada batasan sebenarnya. Tadi juga disampaikan bahwa sebenarnya takutnya mereka jadi lupa batas gitu kan. Sebenarnya itu juga yang aku rasakan pada saat aku KKN. Aku membuat diri aku sebenarnya sedekat mungkin sama anak-anak di sana, karena biar ada teman juga gitu kan, karena kita orang baru di sana. Tapi kelewat batas. Jadi kayak adalah perlakuan-perlakuan mereka yang menurut aku sebenarnya nggak layak untuk dilakukan kepada orang lebih tua seperti aku gitu.
Tapi ya aku tetap lebih paham aja sih, maksudnya memaklumi bahwa mereka juga anak-anak. Tapi masih ada gitu hal-hal yang aku rasakan dampak dari kita terlalu dekat dengan anak-anak dan mereka juga belum mengerti batasan gitu. Dan juga tadi kakak yang jilbab hijau juga bilang kalau misalnya kan di Indonesia anak IPS itu kan agak gimana gitu. Tadi dia sempat bilang kalau IPS yang ada di sana tuh kayak tidak seperti yang ada di Indonesia. Bukan menjelekkan sih, cuman karena kan pandangan orang tentang anak IPS, aku yang anak IPS kan juga ngerasa ya apa sih anak IPS, pasti anak IPS itu nggak baik gitu. Ternyata enggak. Ternyata di sana itu lebih di luar ekspektasi yang kakak itu bilang tadi, sangat menghargai sih. Dan juga kakak tuh bilang jangan anggap saya itu sebagai guru dan anggap saya itu sebagai teman kamu. Tapi ya dia tetap juga membatasi batasan antara guru dan murid. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton. Jangan lupa tonton video kita di sini dan bantu like, komen, dan subscribe.